وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. InsyaAllah kita melanjutkan pengajian kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratul Iman karya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan di sini kita mulai dari firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah sebagaimana kita telah bahas sedikit tentangnya, yaitu kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim." Al-Baqarah 143. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya iman di sini adalah salat. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala Rauf Rahim, Maha penyantun lagi Maha penyayang terhadap manusia, terutama muslim mukmin. Tapi ini rahim ini hanya untuk mukmin. Karena kata Allah, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Kata nama Allah Rahim itu khusus rahmatnya untuk orang beriman saja. Adapun Rahman bisa ke semua pihak. Maka innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Rauf Rahim, penyantun lagi penyayang secara khusus terhadap manusia. Baik manusia di sini adalah orang-orang beriman. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, katsirun minal mufassirina fassarul imana huna bis salati ilal qiblati allati kanu 'alaiha. Banyak ahli tafsir menafsirkan bahwa lafal iman di dalam ayat ini bermakna salat ke arah Baitul Maqdis. Dahulu kan sebelum diubah arah kiblatnya ke Ka'bah, tadi di periode Mekah itu asalnya arah kiblat itu ke Baitul Maqdis. Ya. Qabla an-naskhi haitsu mata unasun minal muslimin qabla an tanqula al-qiblatu ila al-Ka'bah. Jadi itu kiblat umat Islam sebelum kiblat dipindahkan ke Ka'bah, tadinya Baitul Maqdis. Maka sebab turunnya ayat ini adalah beberapa orang muslim telah meninggal dunia sebelum perintah pemindahan kiblat turun. Maka sebagian sahabat merasa ragu. Ya, mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan salat saudara-saudara kita yang sudah meninggal? Dahulunya mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Apakah sia-sia salatnya yang dulu?" Maka Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Maka kata Syekh Sa'di, Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ini untuk menenangkan hati mereka, bahwa salat mereka yang dahulu tetap diterima. Karena salat itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan ketaatan itulah hakikat iman yang sejati. Lafal wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ini, walaupun memang sababun nuzul dan makna ayat ini sebenarnya khusus untuk masalah salat, tetapi bisa dikiaskan untuk apapun dari amalan soleh lillahi ta'ala dan sesuai syariat Allah. Semua amalan soleh lillahi ta'ala berarti ikhlas. Kemudian sesuai syariat Allah berarti sesuai sunnah perintah Nabi. Maka itu Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan itu. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Enggak bakal menyia-nyiakan amalan itu.
Dan ini harus dipatrikan pada setiap dari kita jemaah. Kalau memang kita sudah berusaha untuk ikhlas dan kita berupaya semampu kita sesuai sunnah Nabi SAW, maka khalas, serahkan kepada Allah Ta'ala, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Kita misal ada terjadi perceraian ya, antara suami istri. Suami telah menafkahi istri dulu semasa masih beristrikan dia misalnya. Mungkin ada pertanyaan, terus gimana saya dulu nafkahin dia, apakah sia-sia itu semua? Enggak sia-sia. Mungkin dia sudah berlalu. Maksudnya jatah perjodohannya sudah sampai di situ, sudah berpisah. Tetapi ketika dulu menafkahi lillahi ta'ala karena sesuai syariat Allah, maka tidak Allah sia-siakan, tetap ada pahalanya. Begitu juga istri, dari pihak istri mungkin bertanya, saya udah diceraikan atau saya udah cerai, udah selesai ini semua selesai. Dahulu saya bakti sama suami, apakah itu sia-sia? Enggak sia-sia. Enggak sia-sia di sisi Allah ketika memang lillahi ta'ala dan menjalani ketaatan atas perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi berubahnya suatu takdir itu tidak melazimkan apa-apa yang berlalu dari amal soleh bubar, enggak. Berubahnya suatu takdir, ya, berubahnya suatu keadaan tidak menjadikan apa-apa yang telah lalu dari amal soleh itu bubar, berubah, hilang, enggak. Allah tidak menyia-nyiakan semuanya. Ya. Nabi Nuh alaihissalam, coba siapa keluarganya yang tidak mau ikut dengannya? Ada dua, istrinya dan salah satu anaknya. Ya. Apakah berarti beliau setelah, jadi ketika sudah betul-betul kompleks permusuhan dari kaumnya, maka kata Allah Azza wa Jalla, maka kata Nabi Nuh alaihissalam, qala rabbin surni ala ma kadzabun. Rabbin surni bima kadzabun. Ya Allah, tolong saya karena sebab mereka telah mendustakan saya. Maka kata Allah, fa auhayna ilaihi an isna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Maka kami wahyukan kepada Nabi Nuh ini, buatlah kapal dengan pantauan dari kami dan wahyu dari kami. Jadi fa idza jaa amruna wa farat tanur. Dan jika ketika datang perintah kami untuk be ready, untuk siap-siap naik kapal, wa farat tanur, dan juga sumur tertentu atau bagian mata air tertentu sudah betul-betul mengeluarkan airnya, fasluk fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul minhum. Maka angkutlah untuk setiap pihak itu berpasang-pasangan. Binatang pasangan ada. Ya, binatangnya berpasangan. Kalau misal bawa sapi, jangan jantan doang, bawa betina juga. Misal ya. Saya nggak tahu di binatang apa ketika itu yang dibawa, nggak tahu. Begitu juga orang, ya harus ada laki perempuan, baik keturunannya atau tetangganya yang ikut dengan dia. Wa ahlaka, dan keluargamu. Ahl di sini bisa artinya keluarga atau pengikut. Wa ahlaka, yaitu keluargamu, ikut sertakan. Illa man sabaqa alaihi alqaul minhum, kecuali yang sudah Allah Ta'ala takdirkan sebelumnya dari mereka, yaitu sudah Allah takdirkan bahwa orang-orang ini tidak mau ikut Islam, tidak mau ikut iman. Udah biar aja kau mereka mah, walaupun itu istrimu atau anakmu. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Enggak usah lagi kamu tanya tentang orang-orang yang zalim, yaitu yang kufur. Innahum mughraqun, mereka semua akan tenggelam. Baik, kenapa Allah Ta'ala memerintahkan bawa binatang pun sampai berpasangan? Karena semua akan musnah. Sampai gunung pun tidak menampakkan puncaknya, saking tingginya banjirnya itu. Jadi belum pernah ada banjir setinggi itu. Jadi semua manusia
dan mungkin binatang itu sudah hancur semuanya. Nggak tahu kok ikan, nggak tahu ya. Kok ikan memang di layar kan ikan. Ikan malah senang itu kalau banjir. Nah, supaya nanti jadi bekal. Ketika sudah selamat dan sudah kemudian dapat tempat singgah, semua sudah baik gitu, daratan sudah bisa untuk diinjak, dipijak, tinggal bercocok tanam, tinggal beternak ya kan, peternakan ya, gitu. Taib. Sempat Nabi Nuh alaihissalam mengajak salah satu putranya yang ada di suatu bukit, tapi putranya enggan untuk ikut. Dia merasa bisa menyelamatkan dirinya. Nabi Nuh ingatkan, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Ta'ala dengan cara ikut kapal ini. Tapi dia tetap bersikeras. Lihat di surat Hud alaihissalam. Maka khalas, akhirnya ditinggal karena nggak mau ikutan. Ya udah tenggelam anaknya itu. Dan kata Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah itu anak saya. Maka Allah Subhanahu wa taala menampik. Kata Allah Azza wa Jalla, innahu amalun ghairu salih. Itu anak adalah amalan yang tidak baik. Faham? Amalan yang tidak baik. Tapi pertanyaan Anda sekarang, apakah Nabi Nuh telah terjadi pada kehidupannya sia-sia? Maksudnya, apakah Nabi Nuh alaihissalam orang yang telah sia-sia atau menyia-nyiakan anaknya? Tentu tidak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ajakan Nabi Nuh alaihissalam ke anaknya, pendidikan beliau kepada anaknya, seruan beliau kepada anaknya untuk ikut Islam, ikut beriman, yang anaknya itu nggak mau, apakah ini di sisi Allah sia-sia atau tidak? Gimana, paham nggak maksud saya, Pak? Ini anak udah diajak tapi nggak mau. Taib. Dari sisi pandangan Allah Ta'ala terhadap amalan Nabi Nuh berdakwah itu sia-sia atau tidak? Enggak sia-sia. Taib. Walaupun dari segi kenyataan yang kelihatan seolah-olah sia-sia. Sia-sia karena ini anak udah diajak tetap aja nggak mau. Tapi itu hanya tinjauan kecil. Kita lebih ke tinjauan besarnya, bahwasanya apa yang telah diusahakan oleh Nabi Nuh alaihissalam itu tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Tetap Allah mengangkat derajat Nabi Nuh dan menyelamatkan beliau dan para pengikutnya. Maka refleksikan itu juga kepada diri kita, keluarga kita. Ya. Misal, udah ngajak anak setiap hari bahkan ingetin buat sholat atau sholat berjamaah, tetap nggak bisa. Hidayah milik Allah memang. Kadang nyesel karena baru pas udah gede ini baru ngajak. Dulu pas masih kecil nggak dibiasain, makanya pas udah gede udah alot susah. Tapi oke, sekarang ngajak terus, ngingetin terus. Tapi tetap aja tuh anak nggak pernah mau sholat berjamaah atau bahkan bisa aja nggak sholat. Kalau secara tayangan kenyataan doang, itu seolah-olah sia-sia kita ngomongin, ya capek lah. Ya kenyataan sholat. Tapi ketika kita istiqomah berdakwah, ngajak, apalagi anak sendiri atau istri gitu, itu secara pahala ada, nggak sia-sia. Kalau itu dibilang sia-sia, kayak gitu dibilang sia-sia, padahal hidayah milik Allah, kita udah usaha, berarti Nabi Lut sia-sia dong. Bahkan istri sama anaknya kayak gitu. Nabi Lut sia-sia dong, karena istrinya kayak gitu. Ya, udah diingetin. Lalu Nabi Muhammad SAW ngedakwahin Abu Talib, sia-sia nggak? Secara pahala nggak sia-sia. Tapi Abu Talibnya yang kayak gitu emang nggak mau. Nah gitu. Ya. Maka perubahan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, padahal kita udah mengusahakan yang terbaik, sesuatu atau takdir yang tidak sesuai ekspektasi kita, itu tidak mengubah status kebaikan yang telah kita perbuat. Selama itu ikhlas, benar, sesuai ajaran Rasulullah SAW. Ya begitu jemaah. Ya. Kalau misalnya kita udah ngedakwahin orang tua kita, kakek kita, nenek kita, bahkan orang tua kita dan seterusnya, udah ngasih tahu. Qadarullah wafat dalam keadaan
mungkin banyak berbuat bid'ah atau mungkin berbuat kesyirikan, kita udah tahu. Udah selesai urusannya kita. Layaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada dari kita yang punya bapak seperti bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejelek-jeleknya orang tua kita, Pak. Ada gak sejelek-jeleknya orang tua kita yang kafir? Mungkin gak ada, mudah-mudahan gak ada. Andai ada misalnya, apakah sampai nyuruh masyarakat untuk membakar anaknya sendiri? Gak ada yang seperti itu kecuali bapaknya Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim ini seorang nabi ya, kekasih Allah. Waktu masih tinggal di Babilonia, di kampung halamannya. Tapi coba Allah Ta'ala sia-siakan gak perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi bapaknya? Bapaknya itu bukan kufur biasa lagi. Itu udah benar-benar menentang, bahkan sampai menyerukan di antara masyarakat juga. Bapaknya menyerukan supaya membakar anaknya sendiri. Saking sebegitunya tuh bapak. Ya. Sampai wafatnya si bapak itu pun Nabi Ibrahim juga punya perjanjian bakal minta ampunan buat bapaknya yang telah wafat. Tapi habis itu Allah Ta'ala tegur kemudian, tidak layak untuk orang yang sudah jelas-jelas bahwasanya ini akan masuk neraka terus diistighfarkan, akhirnya nggak diistighfarkan. Saking sayangnya itu Nabi Ibrahim terhadap bapaknya. Padahal bapaknya ini udah melawannya, menentang Allah, mencanangkan untuk membakar anaknya sendiri yang mengajarkan tauhid. Tapi Allah Ta'ala tidak sia-siakan amalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diangkat derajat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyanyiakan iman kalian. Memang ini maksudnya salat. Tetapi dikiaskan dengan apapun ibadah, baik ibadah murni atau ibadah yang tadinya amalan mubah namun jadi niatan ibadah, itu semua kalau benar niatnya dan sesuai sunnah, tidak melanggar, itu enggak disia-siakan oleh Allah Ta'ala sekalipun ya, sekalipun yang terjadi tidak sesuai ekspektasi. Ya, pernah enggak kita capek-capek nyari nafkah, capek-capek dagang, udah capek betul-betul, pas sampai rumah kita ngelihat anak main game, istri kemudian males-malesan, rumah berantakan, kita udah capek. Kesel nggak? Kesel. Atau pernah nggak ngerasain kita udah capek-capek nafkahin anak atau sebagian memberikan pesantren, anak web pesantren. Minimal mungkin nggak wajib jadi ustadz, tapi minimal jadi orang baik lah gitu. Ternyata lulus pesantren malah jadi kemudian begajulan karena pergaulan di kampus misalnya. Tapi kita udah sungguh-sungguh dulu ngasih yang terbaik ketika di pesantren misalnya. Sia-sia nggak kira-kira? Nggak sia-sia. Kalau kata orang sia-sia. Tapi coba jujur, kita dulu benar nggak kita nafkahin dia? Kita benar nggak doain dia? Kita benar nggak minta maaf Allah supaya anak kita jadi saleh? Kalau benar kayak gitu, itu nggak sia-sia walaupun kemudian anaknya begajulan. Nggak sia-sia biidznillah ta'ala. Makanya kata Allah, innallaha bin nasi laraufur rahim. Di sini katakan sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap orang-orang beriman rauf rahim. Rauf penyantun, penyayang. Rahim benar-benar sayang sama orang-orang beriman. Gitu. Taib. Jadi Allah Ta'ala menenangkan hati para sahabat agar tidak khawatir atas amalan saudara-saudara mereka yang telah wafat sebelum perubahan kiblat. Karena perubahan itu ada setelah mereka wafat dan mereka tidak tahu apa-apa. Mereka pun waktu itu ke kiblat Baitul Maqdis pun dalam rangka ikut syariat Islam. Jadi tidak masalah, itu tidak Allah sia-siakan. Dan Allah menegaskan bahwa setiap amal yang dilakukan dengan niat taat kepada Allah tidak akan sia-sia walaupun kemudian hukum syariatnya berubah. Itu di masa masih turunnya wahyu, di masa zaman Nabi SAW. Kalau sekarang syariat nggak bakal berubah. Syariat nggak bakal berubah, tapi keadaan bisa jadi berubah. Tidak sesuai ekspektasi. Yang seolah-olah usaha kita yang lama itu kayak nggak ada artinya secara pandangan manusia. Tapi fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun sekecil itu pun, maka jika itu kebaikan, Allah Ta'ala akan buat dia nanti melihat kebaikan itu di akhirat. Nggak bakal disia-siakan.
Kemudian kata Luqman radhiyallahu anhu kepada anaknya, di antaranya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku sayang, innaha in takum mithqala habbatin min khardal. Kalau misalnya ada sebiji kecil sekali, sebiji atom kecil sekali. Dan biji, maksudnya biji sih, maksudnya amalan yang sangat kecil sekali. Fatakun fi sakhrah, dan amalan itu ada di dalam sebuah batu, sebongkah batu besar. Engkau beramal di situ yang tidak ada orang tahu. Maksudnya di batu-batu, yang di antar batu-batu itu nggak ada yang orang tahu. Kamu sedang beramal di situ dengan amalan yang kecil. Au fis samawat, atau amalan tersebut ada di langit-langit, seandainya engkau di langit. Au fil ard, atau di bagian manapun di muka bumi. Ya'ti bihallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ganjarannya. Walaupun sekecil itu, selama amal itu ikhlas dan sesuai dengan syariat Allah. Maka kata Abdullah bin Al-Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azimuhun niyah. Boleh jadi amalan kecil menjadi besar karena niat, yaitu ikhlas. Yaitu ikhlas. Taib, jadi ayat ini menjadi dalil bahwa amal termasuk iman. Amal adalah iman, atau amal termasuk bagian iman. Jadi amal anggota tubuh termasuk iman. Sebagaimana ditegaskan oleh Ahlus Sunnah bahwasanya amalan anggota tubuh itu iman. Maka orang yang memperlihatkan amalan yang saleh, maka dia memperlihatkan iman. Tetapi ketika hanya kelihatannya doang saleh dari zahirnya, tapi batinnya itu benci Islam atau riya dan seterusnya, maka ini potensi munafik. Tapi kita hanya melihat orang secara zahir saja. Ya, secara zahir saja. Dari kalau zahirnya pakai baju takwa, pakai peci, koko dan seterusnya, sarung, maka ya kita bilang, karena ini biasanya pakaian yang secara uruf kita dikenal untuk sholat, untuk kebaikan, maka kita bilang insya Allah orang beriman, apalagi dia lagi ke masjid gitu. Tapi antum akan agak sedikit terkecoh dengan bagaimana di kampung sawah kadang-kadang antum melihat yang pakai peci, songkok, baju koko, taunya pendetanya itu ada kayak gitu. Namanya Ignatius itu. Hah? Namanya Muhammad Ignatius. Iya, Ignatius. Iya. Tuh nggak ngeliat di YouTube. Ngeliat di YouTube. Suka ke sana, ke gerejanya, Pak? Kandang sapi, ya. Ya seperti itu. Kalau itu mah itu spesial, itu kampung sawah. Biasanya di hari Ahad itu kadang-kadang kelihatan kayak gitu. Tapi juga ada faedah, Jemaah. Orang beriman itu tidak fanatik dengan perbuatan. Tidak fanatik dengan bentuk perbuatannya saja. Tetapi dia betul-betul mendalam ketaatannya kepada perintah di kapanpun waktu. Artinya maksudnya begini, jemaah. Jadi kita itu ketika berbuat sesuatu itu kebaikan dengan ilmu yang kita punya segitu, alhamdulillah. Dan ternyata ada amalan di momentum yang sama yang lebih afdol daripada itu. Maka kita jangan hanya berfanatik pada amalan baik standar kita yang tidak lebih afdol. Bisa dipahami gak kira-kira? Karena saya pengen aja gini, udah. Walaupun lebih afdol, saya gak bakal itu. Pokoknya saya pengen gini aja, udah. Saya gini aja, udah. Udah, pokoknya aku mah kayak gini orangnya, gak aku segitu. Jadi fanatik kepada perbuatan, zat perbuatannya saja. Tidak kepada ketaatan fanatiknya, tidak pada syariatnya, bukan. Tapi kepada ya udah saya mah gini aja. Contoh. Misal ya. Salat berjamaah. Sebagian ulama bilang salat berjamaah bagi laki-laki itu fardu kifayah atau sunnah gitu loh. Fardu kifayah sama sunnah serupa. Kayak fardu kifayah itu wajib tapi mencukupi aja. Kalau udah cukup maka yang lain enggak wajib salat berjamaah. Ada juga ulama lain dari Syafi'iyah juga mengatakan sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Jadi bukan sampai level wajib. Oke, anggap kita pakai mazhab ini. Bahwasanya salat berjamaah itu sunnah, oke? Ini udah bagus. Oke, udah bagus di salat, menunaikan kewajiban. Salat di rumah atau berjamaah sama istrinya.
bikin musola sendiri dia. Oke. Dia masih bagus, masih sholat, bagus, oke. Tapi kemudian tampak padanya hadis-hadis, diperlihatkan padanya hadis-hadis tentang apa? Fadilah sholat berjamaah, keutamaannya. Anggap oke, dia masih menganggap ini sunnah, bukan wajib sholat berjamaah itu. Oke lah, oke. Ini khilafiyah, oke. Bahwa saya Rasulullah aja sampai pengen berandai-andai lepas dari keimamannya beliau sebentar, kemudian beliau ngajak beberapa orang untuk kita bawa obor dan bakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Itu saking jeleknya ancamannya gitu loh. Tapi Rasulullah nggak melakukan karena beliau punya amanah untuk tetap menjadi imam. Terus sampai kayak gitu. Juga dikatakan seberat-beratnya sholat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh maksudnya berjamaah. Tayyib. Mendengar itu, sebenarnya hatinya itu tergerak. Iya, oh iya juga, ngapain saya sholat di rumah gitu. Tapi tetap dia kekeh pada fanatik pada amalan yang dia anggap ini udah standar bagus kok, saya masih sholat aja masih bagus saya gitu. Paham nggak di sini jemaah? Udahlah, saya nggak perlu, ya itu kan khilafiyah gitu. Saya mah masih sholat aja masih bagus Ustadz gitu. Paham nggak di sini? Jadi dia tetap mau di situ-situ aja. Nah, iman yang lebih baik, iman yang sempurna itu enggak cuman kayak gini cuma. Ketika dia oke, ini bagus, sholat di rumah, oke, dia masih sholat masih bagus. Oke, kita katakan ini masalah khilafiyah, sholat berjamaah wajib atau enggak masalah khilafiyah. Oke, Anda ikut pendapat sunnah, mungkin ilmunya masuk di situ sunnah, oke, tidak sampai wajib, oke. Tapi ini udah ada hadis yang sangat jelas-jelas menghimbau. Anggap emang sholat berjamaah itu sunnah. Tapi himbauannya ini kuat banget gitu loh. Cuman Anda tetap fanatik untuk udah bagus saya masih sholat gitu loh. Jadi alasan yang seperti fanatik pada amalannya sendiri. Seolah-olah ini malah saya udah bagus, udah perfect. Saya nggak perlu lagi untuk lebih afdol daripada itu. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak tepat ya. Kalau kita lihat bagaimana firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kita disuruh untuk musara'ah, yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegaslah kalian menuju pengampunan dari Rabb kalian dan juga surga. Coba kalau ke masjid kita jalan kaki, itu kan diangkat setiap langkah derajat, diampuni setiap langkah dosa, dapat banyak hal. Tapi nggak tahu yang naik motor. Yang naik motor mah parkir di tempatnya Pak Budiman, kemudian jalan cuma berapa langkah doang. Pak ya, tadi kita ya Pak. Tadi sama Pak Haji lebih banyak pahalanya Pak Haji walaupun lebih dekat. Gitu. Ya ala kulli hal, coba kalau misalnya kita itu jangan berfanatik pada amalan standar kita yang sederhana, padahal ada yang jauh lebih afdol dan kita sebenarnya butuh dengan yang lebih afdol itu. Dan jangan berapologi bahwasanya saya itu masih syukur loh, saya masih sholat. Itu jangan standarnya kayak gitu napa gitu loh. Masih syukur loh saya sholat. Itu daripada tangga saya nggak sholat. Ya akhirnya kalau untuk urusan surga kok nyarinya orang yang lebih rendah. Gitu loh. Ibaratnya kayak anak SMA yang ini, Fulan. Bukan SMA yang lagi berkasus itu, bukan. Wah itu yang orang tuanya terus ngelapor, bukan itu. Anak sekolah misalnya, ya dia di belakang bangkunya. Paul, ke depan, jangan di belakang mulu, di belakang ngobrol terus nggak pernah merhatiin dan seterusnya. Ke depan, kata dia, Pak masih syukur saya masih sekolah Pak. Teman saya madol terus Pak, nggak pernah mau sekolah gitu. Ya gimana coba? Kalau pakai standar orang-orang bawahan untuk kebaikan, itu nggak bakal maju kita berjalan di tempat, bahkan kita kadang-kadang malah niru orang-orang yang rendahan jadinya. Kalau untuk dunia baru kita pasang standar orang-orang di bawah kita, yang itu kata Nabi kan kayak gitu. Jangan dibalik. Untuk urusan dunia kita pasang standar Pajero Sport. Tapi untuk agama kita pasang orang kafir sebagai standar kita. Lah gimana? Ya subhanallah. Jadi nggak kayak gitu. Nggak seperti itu iman yang benar, iman yang bagus nggak seperti itu. Ya apalagi sampai merasa ujub dengan saya udah cukup kayak gini udah bagus. Ya akhi antum memang udah merasa bagus dengan cukup kayak gitu. Belum tentu juga itu bagus di sisi Allah karena standar-standar doang. Sementara Allah menyuruh kita untuk fastabiqul khairat. Ayo
gitu loh. Bergegas untuk beramal soleh. Ya. Ntar kalau misalnya di atas sirat gimana? Ketika di hari kiamat, di hari akhir, setelah perhitungan amal, kan ada namanya sirat itu, jembatan kecil, lebih tipis daripada ujung pedang. Dan itu di bawahnya adalah neraka, jahanam loh. Itu semua lihat di surat Maryam. Semua dari kita itu akan lewat. Dan semoga kita tetap beriman ketika itu. Dan ada yang lambat jalannya, ada yang rangka, ada yang seperti naik kuda, ada yang seperti naik buruk dan seterusnya. Itu semua dari fast atau slownya, cepat atau lambatnya itu tergantung dengan kehendak Allah, kemudian tergantung dengan seberapa dia beramal di sini. Sekarang coba pas di depan sirat, bawahnya jahanam, dia tinggal jalan sirat nih, udah tipis banget nih. Jalan lembet. Misal dijajak, jangan lembet-lembet, ntar jatuh loh. Ini saya jalan di sini aja udah bagus gitu. Kira gimana? Ya jatuh lah, ente jatuh lah. Pak, antum kalau misalnya jalan jembatan, ya jembatan mana gitu? Jembatan yang masih apa? Kayu yang bukan fix terinstal saya. Pokoknya jembatan yang ini ya, gantung gitu. Jembatan gantung ya. Itu kan goyang-goyang. Kita lama di situ, pelan-pelan goyang-goyang gemeter itu ya. Udah tenang tapi agak cepet. Tenang tapi jangan gegabah. Cepet tapi tetap tenang. Jangan gimana. Ukur. Nggak bisa. Oh, saya udah naik jembatan aja ini udah bagus nih sambil gemeter. Gitu. Ya. Maka sebagaimana Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan iman para sahabat terdahulu, Allah pun tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang berbuat karena Allah, meskipun hukum atau keadaan itu berubah. Ya. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa hadhihi al-ayatu fiha bisyaratun kubra wa hiya anna Allah la yudhi'u imanal mu'minin qalla dhalikal imanu aw kathura. Ayat ini mengandung kabar gembira yang besar, yaitu bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan iman orang-orang beriman, baik sedikit maupun banyak, termasuk amal solehnya, termasuk amal anggota tubuhnya, termasuk saat dia zikirnya, di atas motornya, di dalam mobilnya, dia zikir, dia dengar pengajian, enggak disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla kalau dia ikhlas. Kama warada fi sahih, sebagaimana disebutkan dalam sahih, dalam hadis sahih, anna Allah yukhriju minan nari man fi qalbihi adna mithqali habbatin khardalin min iman. Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi yang paling kecil. Yang mana orang ini imannya sedikit sekali tapi tidak sampai derajat kufur. Kalau sampai derajat kufur akbar ya enggak inilah. Ya enggak bakal keluar lah dari neraka karena kufur akbar. Tapi ini tidak ada kufur akbar, tidak ada kufur besar pada hatinya. Hanya dia tuh nggak punya banyak amalan. Dia cuma percaya sama Allah, kecil banget amalannya itu. Kecil, sedikit, imannya sedikit. Ya mungkin ini orang paling terakhir keluar dari neraka mungkin atau gimana, wallahu alam. Tapi sedikit sekali, tetap Allah Ta'ala keluarkan. Saking tetap dihargainya itu iman yang kecil oleh Allah Ta'ala selama dia tidak kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak kufur ini maksudnya tidak mendeklarasikan kekufuran dan tidak melakukan amalan-amalan yang membuat dia keluar dari Islam. Adapun kalau dia melakukan amalan yang membuat dia keluar dari Islam, walaupun masih percaya sama Allah, ini enggak bisa, ini udah murtad, ini keluar dari Islam. Gitu loh, ini keluar dari Islam. Wa bisyaratun likulli man 'amila 'amalan qasadahu ta'atan lillahi wa rasulih. Dan ini juga merupakan kabar gembira bagi setiap orang yang melakukan suatu amal dengan niat taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa huwa muta'awwilun aw mukhti'. Meskipun ia kadang keliru dalam penafsiran atau salah dalam pelaksanaan. Aw nusikha dzalikal amal, atau amalan kemudian dihapus hukumnya, dinasakh dalam bentuk syariat, dinasakh dihapus, diganti hukumnya atau dihapus dengan yang lain. Jadi ada sebagian orang memang melakukan amalan niatannya taat tapi dia keliru dalam menafsirkan. Ya, itu Allah Ta'ala maafkan kekeliruannya. Tapi kekeliruan ini bukan kekeliruan yang dibiasakan. Nah, ini dibedakan. Ya.
dia niatnya benar, baik, dia berusaha untuk memaknai, tapi mungkin dia salah faham, ya keliru dalam penafsiran. Itu bukan sesuatu yang biasa bagi dia, bukan biasa. Kalau yang kebiasaan mah emang berarti ini emang nggak belajar atau sok tahu. Tapi sesekali ada yang salah. Kita kadang salah. Kadang aja kita salah. Ustadz siapapun bisa salah. Tapi selama ini Allah Ta'ala tahu jujur ini orang yang mau jujur. Dia mau benar. Cuman di poin ini, di ibadah ini dia salah. Itu mungkin, possible untuk semua orang. Untuk semua orang berilmu itu mungkin sekali. Mau dia usaha sunnah kayak mau apa, bisa aja keliru dalam suatu hal. Salah paham terhadap suatu hal. Mungkin, sangat mungkin. Coba misalnya masalah GoFood soalnya. Coba masalah GoFood Pak. Enggak? Ustaz kita beda pendapat. Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Kalau antum gimana? Kalau lagi kenyang haram, kalau lagi lapar halal. Lagi promo halal. Coba misal gimana GoFood Pak? Ya kita orang awam juga nggak bisa berijtihad kan? Kalau misalnya kita bilang haram nih, haram. Hari kita menahan diri dari order GoFood pada udah lapar banget nih, lapar mager. Pokoknya GoFood itu kan solusi buat yang lapar dan mager. Ya kan? Itu solusinya, terutama ummahat, ya kan gitu. Kita bilang kita ikut fatwa haram. Ternyata yang sahih di akhirat nanti diungkap bahwasanya itu halal misalnya. Kan kita salah nggak? Kita salah tafsir, kita salah ikut. Dosa nggak kita? Nggak dosa. Kita kita cuma paham ini dalilnya ini haram, udah. Menggabungkan antara hutang dengan ini misalnya. Oke. Nah kita kan menahan diri untuk tidak order kan ibadah. Menahan diri untuk tidak order GoFood karena kita menganggapnya haram itu suatu ibadah Pak. Kan menahan diri dari yang haram itu ibadah. Tapi ini salah tafsir ternyata. Ternyata yang sahih adalah halal misalnya. Di sisi Allah yang sahih adalah halal. Misalnya gitu. Maka kita salah. Maksudnya salah di sini adalah salah pilih. Tapi amalan kita berusaha untuk menjaga diri dari yang haram karena ngira ini haram, itu bisa aja Allah Ta'ala tetap akan ganjari pahala karena niat kita itu udah bagus untuk taat pada Allah sesuai tafsiran yang qadar Allah salah. Itu ya bagi yang mengharamkan. Bagi yang menghalalkan, misal contoh lain ini terbaliknya. Kita balik. Yang menghalalkan GoFood misalnya. Ya, ikut fatwa yang halal, yang menghalalkan. Ya udah kita akhirnya melakukan amalan yaitu apa? Kita order GoFood buat kita dan istri misalnya makan ini apa? Yang di depan tahu apa? Yang di depan apa? Steak. Ya gitu. Anda sebut lagi nih steak karena kok belum ada di sini gitu. Gak usah bercanda Pak. Misalnya order steak misalnya buat Anda dan istri untuk membahagiakan istri, itu ibadah bukan ibadah? Ibadah. Anda menganggap ini GoFood, ordering GoFood ini halal. Dan Anda sekarang lebih cocok lebih milih ke pendapat yang menghalalkan Pak. Wallahu alam, nanti gimana. Dulunya Anda ke pendapat yang mengharamkan, sekarang Anda yang pendapat yang menghalalkan. Tapi misalnya kita Anda order untuk Anda dan istri, anak-anak. Ini kan nafkahi, membahagiakan gitu. Oke. Ya. Akhirnya ternyata misal saja di sisi Allah ini adalah haram. Tapi saya udah berusaha nyari tahu semampu saya yang lebih benar ini pendapat yang menghalalkan bagi saya gitu loh. Ini memang masalah khilafiyah. Ternyata di sisi Allah yang sahih adalah haram. Maka amalan saya untuk membahagiakan anak istri itu enggak Allah sia-siakan insyaallah. Begitu. Tapi kesalahan penafsiran dan pilihan ini bukan suatu kebiasaan dan keteledoran saya. Memang kontrol di poin ini ya udah saya salah lah di poin ini misalnya. Tapi di poin-poin lain saya berusaha untuk benar dan memang insya Allah benar. Gitu, seperti itu wallahu a'lam. Kita azan dulu insya Allah. Taib, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, fa innahu idnama 'amila dzalika al-'amala imanan billah wa qasdan li ta'atihi walakinahu ta'awwala ta'wilan akhta'a fihi aw akhta'a bila ta'wil fa khata'u ma'fuun 'anhu wa ajrul qasdi wa tawajjuh ila Allah wa ila ta'atihi la yudayyi'uhu Allah. Sebab ia kalau melakukan amal itu karena iman pada Allah,
dan karena tujuan untuk taat pada Allah. Jika ia salah dalam penafsiran atau dalam praktik tanpa sengaja dia salah, maka kesalahannya diampuni. Dan pahala niat serta arah hatinya kepada Allah tidak akan disia-siakan. Gitu. Karena itu Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang beriman dalam surat Al-Baqarah 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menghukum kami jika kami lupa atau salah. Ya, lupa atau salah. Ya, begitu. Namun sebagian ulama mengatakan akhtana di sini. Ya, akhtana di sini adalah kesalahan disengaja. Minta ampun dengan kesalahan yang disengaja. Atau sebagian ulama mungkin ada yang berpendapat akhtana di sini yaitu kesalahan yang tidak dimaksud. Bedakan antara lupa dengan kesalahan yang tidak dimaksud. Lupa itu mungkin tadi tahu, cuman emang hilang maklumat itu, lupa. Makanya terjadi pelanggaran karena dia lupa. Ya, misal dia tahu minum pas puasa haram Ramadan, tapi dia lupa. Ah, ini enggak apa-apa. Enggak diapa-apain oleh Allah. Atau ada orang dia berbuat salah tapi ini bukan maksud gitu loh. Tapi salah, iya salah, tapi saya enggak maksud untuk bersalah ini. Bahkan bisa jadi mau enggak mau saya harus melakukan kesalahan ini. Tapi saya enggak mau sebenarnya. Itu ada yang seperti itu. Contohnya kayak apa? Kayak dia punya hak, tapi hak itu nggak mungkin dia dapat kecuali harus bayar atau sogok, gitu. Nah ini kata ulama ini diperbolehkan sesuai kadarnya aja, begitu. Taib. Wa fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih disebutkan apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, maka baginya 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad berupaya untuk memahami suatu masalah dengan dalil-dalilnya, namun kemudian salah, maka dia tetap dapat 1 pahala dan kesalahannya diampuni karena dia udah berusaha. Begitu. Jadi Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan niat yang baik. Walaupun amalan tersebut salah, mungkin amalan tersebut tidak ada nilai pahala untuk zat amalannya, tapi niat baik dia tetap Allah Ta'ala mungkin akan berikan ganjaran. Walaupun tidak selamanya, ya, tapi umumnya begitu. Ya, baik, kita cukup sampai situ, insyaallah. Biasanya Pak Toto kalau udah sampai di sini lagi habis wudu biasanya ada pertanyaan. Ya, silahkan. Sebelum diserobot yang lain nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditempel. Ya. Barakallah. Di kalimat terakhir Ustadz di topik kajian ini, Allah tidak akan menyia-nyiakan niatan baik seseorang. Ya. Itu ya, dan bahkan sampai seorang itu menafsirkannya baik, tapi padahal dia salah misalnya seperti itu. Nah, Anda pengen tanyakan satu hal, Ustaz. Bagaimana seseorang yang punya niatan baik, dia melakukan bacaan tahlil, tahmid, ya, takbir, tetapi itu yang masuk dalam ranah yang kita sebut bid'ah. Karena yang mungkin kita tahu juga bersama adalah bid'ah itu sangat menyerupai syariat. Menyerupai, mirip syariat, ya. Mirip syariat. Ya. Dan terus kemudian pelakunya itu tidak akan menyadari saat itu dia melakukan maksiat sejatinya. Ya. Dia malah justru gue ibadah, kenapa kok gue dilarang? Ya. Nah, padahal kembali yang tadi Ustaz, niatnya baik. Ya. Nah, anak khawatir kalau tadi Ustaz memberikan sebuah analogi atau contoh GoFood gitu ya Ustaz ya, itu kan lebih ke fikih muamalah. Ya. Nah, sementara ini ke ibadah. Bid'ah itu kan anak khawatir aja gitu Ustaz. Ya. Syukran Ustaz, jazakallah Ustaz. Ya. Oh iya, jazakallah.
Dalam kitab Iqtida' As-Siratal Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebutkan itu kitab Iqtida' As-Siratal Mustaqim, yaitu artinya meniti jalan yang lurus. Terus jadi kitab ini namanya panjang. Iqtida' As-Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Meniti jalan lurus untuk menyelisihi para penghuni neraka, yaitu Yahudi Nasara atau orang-orang kafir semuanya gitu. Nah, di antara yang beliau bahas tuh banyak sekali beliau bahas di situ tentang masalah-masalah bagaimana salaf itu mereka sering mendeklarasikan penyelisihan terhadap orang-orang kafir dari segi rambut, pakaian gitu. Beliau mengupas tentang masalah perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka intinya adalah beliau mengatakan itu amalan bid'ah tertolak. Tetapi jika seseorang betul di hatinya dia memang ada sisi melakukan itu karena betul-betul cinta Nabi, maka orang ini nisbat cinta Nabinya itu ada pahalanya. Tapi amalannya ini nggak ada pahalanya, bahkan bisa dosa. Gitu Pak, bisa paham nggak? Jadi nisbat cintanya, jadi sebagian orang yang maulidan itu ada yang memang jujur, dia memang cinta Nabi. Ada. Nah, Allah ganjari yang niat baiknya cinta Nabinya itu udah itu aja. Adapun niat dia melakukan ini, selawatan dengan cara begini, itu semua enggak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla, enggak. Apalagi amalannya enggak. Gitu Pak ya. Karena secara zat amalan ini tidak ada syariatnya. Maka niat untuk mengamalkan ini tidak ada nilainya di sisi Allah, dan amal ini gak ada nilai di sisi Allah, bahkan bisa dosa kalau memang dia sudah tahu itu bid'ah. Adapun niat, adapun cinta, perasaan cintanya kepada Nabi ketika melakukan itu hal lain yang itu bisa dapat pahala dari situ. Nah, untuk maulidan tahlilan dan semisalnya, 40 harian dan semisalnya, itu enggak ada syariatnya juga. Dia menginjakkan kaki, melangkahkan kaki untuk melakukan itu tidak ada pahalanya. Kalau dia tahu itu bid'ah, maka bisa aja dia malah dapat dosa. Tapi kalau memang ada, kan niat manusia itu kan dalam satu amalan bisa beragam, Pak. Dia niat tuh untuk menyenangkan hati atau menghibur sahibul musibah gitu. Dia niatan itu ada, niatan buat wiritan juga ada, dan niatan untuk dapat besek juga ada. Yang ketiga ini niatan ekonomikal namanya. Nah, mungkin dia dapat niat untuk mau membahagiakan orang, mungkin. Tapi niatan itu walaupun misal itu berpahala, yaitu kan ada hadis Nabi idkhalus surur fi qalbil mu'min, yaitu memasukkan kebahagiaan ke kalbunya orang beriman gitu ya. Oke. Tapi kan itu bukan niatan amalan tahlilannya, itu niatan ngebahagiainnya. Nah, ada niatan untuk beramal tahlilannya. Yang ini enggak. Ini enggak ada pahala karena secara zat dia adalah bid'ah. Tapi dia kan salah tafsir. Oke. Kalau dia salah paham, maksudnya diajarinnya gitu. Tetap kalau itu emang zatnya adalah salah, bid'ah, di sisi Allah ini tetap enggak ada pahala. Kayak kita tadi. Misalnya GoFood. Ya, ternyata itu halal, padahal kita nganggap itu haram, padahal di sisi Allah itu halal. Maka kita menahan diri dari ini. Amalannya ini sebenarnya amalan menahan diri ini nggak ada pahalanya karena itu salah. Tapi niatan untuk menjaga diri dari yang haram, niatan itu dapat pahala gitu loh. Niatan itu dapat pahala. Nah, jadi kalau niat amal tersebut, zat amal tersebut ya memang benar-benar udah bid'ah. Walaupun niat itu baik untuk amalan tersebut, bukan niatan lainnya, maka itu tidak ada di sisi Allah, tidak ada ininya. Tapi niatan-niatan lapisan lainnya yang memang tema lain seperti membahagiakan sahibul musibah, ya, sekaligus juga pengen sedekah nanti di sana, ini kan hal lain. Nah, itu bisa dapat pahala. Tapi zat amalan ini dengan niatannya baik, niatan hatinya dan bentuk amalannya ini nggak ada. Di sisi Allah nggak ada. Bahkan bisa kemungkinan dosa kalau memang dia ngerti itu bid'ah. Nah, kalau masalah salah tafsir, begini, kita itu
jangan juga terjebak dengan lafal salah tafsir seolah-olah kita memang udah betul-betul berijtihad dan mencari tahu betul-betul. Kadang orang-orang yang terjebak dalam bid'ah, mereka itu berapologi dengan, ya saya sudah berusaha, inilah yang saya tahu, ini kan amalan baik gitu. Sekarang kita tanya, Anda sudah seberapa belajar sehingga Anda kok menganggap ini amalan baik? Apakah Anda sudah mengkomparasikan pandangan yang membid'ahkan dengan pandangan yang membolehkan? Apakah sudah riset dalil-dalilnya? Ternyata enggak, Anda hanya bersikukuh dengan tradisi Anda dan merasa ini udah bener aja udah gitu. Kan orang-orang muslim banyak ngelakuin. Maka ini bukan salah tafsir, ini namanya kekeh sama pendapat. Jadi enggak dapat pahala dia karena dia salah tafsir, enggak. Beda sama orang-orang. Kalau salah tafsir adalah dia sudah berusaha untuk riset secara ilmiah, untuk cari tahu betul-betul mana yang hak. Ternyata qadarullah, dia dapatnya yang kayak gitu. Tapi kalau belum pernah riset, cuman ya udah kadung wasar kayak gitu, ngapain kita macam-macam, jangan kayak Wahabi gitulah, udah gini aja. Nah kok kayak gitu ya berarti kita nggak mau move on, kita mau tetap seperti itu. Ya begitu Pak Budiman. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz ada dikatakan bahwa Allah akan memaafkan kalau kita ada kehilafan di dalam beribadah. Iya. Nah kalau kehilafan itu terjadi karena kekurang hati-hatian atau meremehkan gitu, itu masih dimaafkan nggak? Contohnya berwudu tidak sempurna, kadang-kadang kaki itu nggak kena semua gitu. Jadi dia tuh berusaha, dia tidak berusaha untuk cari yang perfect tuh gimana? Oke. Ya. Ini agak panjang sebenarnya Pak. Jadi gini, misal ini coba dipahami lagi. Bisa panjang sebenarnya masalah ini, tapi coba berusaha kita ringkas gini Pak. Ancaman itu tetap ada untuk orang yang tidak meremehkan maupun yang meremehkan. Tetap kita sebutkan ada ancamannya. Ya, ketika itu ada hadisnya, ada ancamannya, kita sebut hadisnya. Walaupun orang ini gak meremehkan, tapi tetap kita sebut. Ya, misal orang ini udah berusaha untuk wudu dengan sempurna. Terus kita lihat ada bagian di kakinya yang masih ada kering nih. Hati-hati. Kata Rasulullah SAW, wailul lil aqabin nar. Dapat neraka, celaka nanti orang yang di bagian kakinya itu masih ada yang kering. Dapat neraka nanti, kata Nabi SAW itu. Boleh kita sebut itu, boleh. Padahal dia udah berusaha nih. Tetap kita sebut itu. Apalagi orang yang memang malas-malesan, yang wudunya tuh nggak bener dah. Kita juga sebut hadis ini. Karena Nabi SAW itu mengatakan kalimat ini, wailul lil aqwam minan nar, ketika melihat beberapa sahabat, ada sahabat yang masih kering bagian kakinya, itu Rasulullah keras suaranya, teriak, wailul lil aqwam minan nar. Padahal sahabat itu adalah orang yang paling sungguh-sungguh ngikutin sunnah Nabi SAW. Namun ada di antara mereka yang mungkin ada kekurangan, tetap Rasulullah tegur kencang bahkan, karena ini masalah serius. Kalau misalnya ini masih kering, berarti wudu nggak sah, sholat nggak sah. Ini terlepas dari orang ini meremehkan atau enggak lah gitu. Karena para sahabat nggak ada yang meremehkan, tapi tetap Rasulullah tegur dengan keras sebagai peringatan supaya pada ingat terus dengan teguran ini. Begitu Pak. Nah, sekarang apakah beda antara orang yang sekali-kali sama yang memang meremehkan? Tentu beda di sisi Allah. Orang yang sesekali nggak sengaja, ya maka ini ada di sisi Allah ada pandangan tersendiri. Tapi orang yang muqassir itu memang orang yang malas-malasan, meremehkan. Ini juga ada. Saya kasih contoh lain yang mungkin mudah-mudahan menjadi pendekatan. Ada istilah namanya al-uzur bil jahl. Yaitu diberi uzur karena tidak tahu. Orang hamba ini melakukan kesalahan fatal. Ya, ada sisi diberi uzur karena nggak tahu. Oke. Tapi bisa jadi dia tetap disalahkan benar-benar. Karena apa? Kenapa sampai sekarang lu nggak tahu? Gitu loh. Gitu ya. Kadang-kadang nggak sampai beruzur gitu. Saya kasih contoh lebih detail.
Ada seorang yang usianya seperti Pak Budiman atau usia 40 atau 40 ke bawah lah ya, yang sebenarnya itu dibandingkan orang usia 90 itu masih muda. 40 masih muda lah ya. Nah, di zaman modern ini usia 40, tapi dia nggak tahu kalau misalnya syarat sah salat itu adalah bersuci. Ini kira-kira, dan dia udah Islam dari usia 0. Ini kira-kira ini orang emang meremehkan atau emang khilaf? Bukan khilaf lagi mainnya ini. Gitu Pak ya. Tapi kalau misal ada orang baru masuk Islam misalnya, atau dia aki-aki usia 80 yang dari kampung, yang mungkin pendidikan di kampung nggak banyak gitu. Mungkin ini bisa dibilang ini orang khilaf, apa ini orang nggak tahu, memang nggak ada pendidikan. Itu beda treatmentnya. Maksudnya treatmentnya di sisi Allah juga akan beda penilaiannya. Beda Pak. Nah, orang-orang zaman sekarang ini banyak yang memang jahil, nggak ngerti. Banyak hukum Islam yang nggak ngerti. Padahal hukum-hukum ini hukum yang harusnya populer. Semua juga tahu. Tapi kita khawatir di sisi Allah nanti, ketika ketidaktahuan kita itu akan dipertanyakan oleh Allah, kenapa masih belum tahu juga padahal sudah 5G, 6G, 7G, haji. Udah haji masih nggak tahu, misalnya gitu. Misal, itu akan menjadi apa? Hujah nanti di sisi Allah nanti. Kenapa belum tahu juga? Giliran urusan politik yang rumit tahu semua. Ya, giliran urusan bisnis tahu semua. Giliran kayak gini, sholat, cara mandi junub, cara gini nggak tahu, itu ditanya. Iya, seperti itu Pak. Ya gitu. Ya, jadi banyak cabangnya banyak. Kalau bisa diterusin nggak pulang-pulang saya nanti. Jadi cukup itu aja. Ya kita, dimaafkan bagi manusia atau bagi Allah? Itu kembali ke Allah. Itu gaib. Bisa dimaafkan, bisa tidak. Tapi tetap bakal ditanya oleh Allah dan nanti keputusannya di Allah. Keputusan di Allah. Ya, namanya meremehkan, keputusan di Allah. Karena segala dosa selain syirik besar itu keputusannya di Allah. Ada posibilitas dihukum dan itu besar posibilitasnya. Ada juga posibilitas diampuni. Ya, gitu gaib. Dua-duanya ada posibilitasnya itu. Tetapi ketika beda tentu antara orang meremehkan dengan yang khilaf. Yang khilaf ini potensi dimaafkannya lebih besar. Adapun orang yang meremehkan, selama itu bukan syirik besar, selama bukan murtad atau keluar dari Islam amalannya, maka 50-50. Itu gaib dah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.